Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sambutannya. Terima kasih untuk teman-teman yang setia masih bergabung bersama kita. Hari ini kita akan berdiskusi tentang menggali potensi bersama Kak Waldi, bersama Kak Waldi tentunya yang bertema tentang menggali potensi nih. Kemarin kita sudah berbincang tentang kita nggak boleh insecure, kita nggak boleh rendah diri, kita harus tetap menjadi sosok yang luar biasa. Lalu bagaimana cara kita berbicara di depan umum dan bagaimana kita cara berbicara di depan anggota kita ya, terutama karena teman-teman semua di sini aktivis, maka maksimalkan kesempatan hari ini karena Kak Waldi ini sosok yang luar biasa ya. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing agar hari ini acara yang kita dapatkan memaksimalkan dan bisa menambah ilmu kita semuanya ya. Untuk doa dipersilahkan. Amin. Selesai. Dan selanjutnya kita bertegur sapa dulu Kak Waldi. Selamat siang Kak Waldi. Ya, selamat siang Puspita. Ya, halo Kak Waldi, gimana hari ini? Luar biasa kah? Iya. Selamat pagi ya, walaupun kita siang ya. Selamat pagi Kak Waldi dan selamat bergabung bersama kita. Ya, semangat pagi juga Mbak Puspita. Oke, terima kasih Kak Waldi. Dan sebelum kita mulai nih diskusi dengan Kak Waldi, saya akan membacakan sedikit nih. Nggak sedikit ini banyak ya, dan luar biasa tentang profil Kak Waldi ini. Muhammad Awaldi Rahman, pembicara kita hari ini, beliau adalah Wakil Presiden BEM Warga Mahasiswa ya, benar ya, dari Universitas Padjadjaran periode 2018-2019. Dan beliau juga delegasi English Journalism America Course dan Pennsylvania University. Wah, luar biasa. Dan beliau juga penulis lepas di Sindo News. Wah, oke. Jadi beliau juga seorang jurnalis, ternyata jurnalis yang keren ya. Bisa sampai ini apa delegasinya ke Amerika atau di Indonesia aja Kak nih? Itu kebetulan di Indonesia, tapi bekerja sama dengan universitas terkait. Oh, luar biasa. Dia juga salah satu penulis di Sindo News ya, jadi mungkin barangkali teman-teman menemukan tulisannya Kak Awaldi, mungkin itu kita berkesempatan bertemu langsung nih sama Kak Awaldi. Oke, langsung saja teman-teman. Hari ini kita akan menggali potensi. Ini Kak Awaldi ini di sini teman-teman adalah aktivis ya, aktivis dari sekolah rata-rata ada anak SMP, ada anak SMA di Temanggung, dan mungkin ada yang dari Magelang juga bergabung, dan beberapa ada yang dari, tapi ada yang dari luar Magelang dan Temanggung sepertinya belum bergabung nih. Ada yang dari Jawa Barat kayaknya, Jawa Barat bukan ya? Kemarin ada, tapi ini belum bergabung. Bekasi. Jadi selamat berdiskusi ya Kak ya, bertukar pikiran, bertukar pengalaman tentangnya dan tentunya kita tentang menggali potensi. Kita semua masih belajar Kak, termasuk saya. Kemarin belajar tentang public speaking, mengurangi tapi saya masih belum bisa nih, mengurangi Dan kesempatan juga ini sama Kak Waldi, karena Kak Waldi merupakan Wakil Presiden BEM, jadi memang sudah melanglang buana pastinya ya. Dan kelas 4 kan luar biasa. Oke, langsung saja Kak Waldi, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Waldi. Kak Waldi. Baik, terima kasih Mbak Puspita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Ya, selamat pagi ya. Selamat siang. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Sudah siang, tapi semangatnya semangat pagi. Ya, alhamdulillah kesempatan pada siang hari ini saya senang sekali bisa bertatap muka dengan rekan-rekan semua, ada 28, 29, mungkin nanti seiring berjalannya waktu akan bertambah ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu ajang silaturahim kita. Ajang silaturahim kita tidak terputus hanya sebatas pada forum kali ini, tapi juga bisa berlanjut sehingga
nanti kita bertemu lagi di surganya Allah gitu. Amin, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya diundang sama rekan-rekan panitia gitu. Khususnya teman-teman dari Yayasan Daya Muda Indonesia (YDMI) untuk berbicara terkait dengan menggali potensi diri. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Puspita ya bahwa teman-teman ini dari Magelang, dari Temanggung, mungkin dari ada yang Bekasi gitu ya. Ya, alhamdulillah saya juga pernah tinggal di Bekasi, sempat tinggal di Bekasi, pernah main-main ke Magelang gitu ya. Magelang, sudah main ke Magelang, naik Gunung Andong gitu ya. Nggak ke Temanggung, Kak? Nah, cuma belum sampai Temanggung nih. Semoga ada undangan khusus nanti ya ke Temanggung. Siap, kita siap undang. Secara offline bisa, insya Allah kalau waktunya cocok, insya Allah saya bersedia. Nah, semoga di waktu kesempatan yang nggak kalah baiknya ya, dengan kesempatan hari ini di kondisi yang lebih baik, kita bisa bertemu secara offline. Sebelumnya saya izin untuk share screen, apa bisa ya? Bisa saya share screen? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Ya. Oke. Dia sudah sampaikan ya. Di sini teman-teman semua adalah aktivis sekolah. Aktivis sekolah di tingkat SMP, di tingkat SMA. Dulu juga mungkin saya mengawali dunia aktivis ini sedari masa SMP ya, sedari masa SMP. Sudah terlihat ya teman-teman? Sudah, Kak, sudah. Oke. Sudah. Ya, saya mengawalinya sedari masa SMP. Ketika itu SMP, saya khususnya dikenalkan dengan OSIS gitu ya. Dikenalkan OSIS karena saya boarding school dulunya. Jadi sudah pasti nuansa Islaminya tuh sudah pasti ada gitu. Jadi nggak ada rohis lagi, hanya OSIS gitu. Nah, OSIS di sini saya dulu dicalonkan menjadi ketua OSIS. Dicalonkan menjadi ketua OSIS, namun ternyata qadarullahnya belum menjadi rezeki saya gitu. Begitu masuk SMA, lagi-lagi saya dicalonkan menjadi ketua OSIS, teman-teman sekalian. Nah, dan lagi-lagi itu belum rezeki saya juga untuk bisa mengemban amanah tersebut sebagai ketua OSIS. Saya kalah lagi. Dan barulah ketika kuliah gitu ya, ketika kuliah di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya. Barulah di situ lagi-lagi mencalonkan diri gitu di fakultas, khususnya di tingkat fakultas, barulah di sana menjadi rezekinya. Ya, jadi perjalanan panjang ya teman-teman sekalian, perjalanan panjang untuk kita bisa berkontribusi. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah berkontribusi itu tidak mengenal jabatan, tidak mengenal harus menjadi seorang ketua gitu dan segala macam. Makanya teman-teman di sini pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan berbicara tentang how to be a more impactful leader, atau bahasa terjemahannya gimana teman-teman bisa berdampak gitu ya, menjadi seorang aktivis yang berdampak, aktivis sekolah yang berdampak gitu. Aktivis sekolah yang berdampak. Nah, oke. Nah, ini perkenalan singkat lagi teman-teman sekalian. Nah, nama saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Rahman. Saya merupakan seorang sarjana pertanian. Pernah menjadi seorang wakil ketua BEM Kema Unpad di tingkat universitas, di tingkat fakultas, dan saat ini saya sebagai learning development ya, pengembangan kurikulum, pengembangan manusia gitu ya, di salah satu kewirausahaan sosial gitu, sosiopreneur di Jatinangor. Saya juga seorang mentor Bright Scholarship Unpad, teman-teman, dan masih menjadi seorang koordinator nasional. Saya juga seorang talent mapping practitioner. Kalau teman-teman yang nggak tahu bakatnya apa, nah ini bakatnya apa, pengen tahu bakatnya apa, itu ada salah satu tools-nya, assessment-nya, tesnya, itu bisa kita. Dan saya juga alhamdulillah sudah tersertifikasi ya
untuk bisa menjadi trainer dan motivator Indonesia. Nah, ini sedikit pengalaman ya, sudah main-main ke 16 fakultas yang ada di Unpad, 5 universitas lain selain Universitas Pajajaran, sudah diundang lebih daripada 100 kegiatan gitu selama masa perkuliahan gitu ya, sampai hari ini, dan dihadiri lebih daripada 5.000, kurang lebih 5.000 audiens. Jika teman-teman ingin terhubung dengan saya, dengan Awaldi, ya teman-teman bisa temui saya, bisa follow, bisa tanya-tanya di akun sosial media saya di @awaldirahman. Ya, oke. Kalau kita berbicara tentang menggali potensi diri ini teman-teman sekalian, kita mulai dengan kita berbicara tentang pencipta. Pencipta kita siapa? Tuhan kita, Allah. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Kita berbicara tentang pencipta, tentang perancang teman-teman sekalian. Bahwasanya Allah menciptakan sesuatu, Allah itu menciptakan sesuatu tentu memiliki sebuah alasan. Ya, sebuah alasan. Mbak Puspita saya boleh tanya sampai kapan waktu saya untuk bisa sharing? Sampai jam 2:30 ya Kak ya? Nanti sisanya diskusi. 2:30. Ya. Oke. Ya, 2:30 ya. Kurang lebih sejaman ya, insya Allah ya. Nanti kalau misalkan ternyata waktunya lebih cepat gitu, jadi nanti kita maksimalkan dengan diskusi aja. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Tadi, pasti Allah menciptakan kita, menciptakan sesuatu, tentu memiliki sebuah alasan. Oleh karena itu, di awal sesi kali ini, saya ingin mengajak teman-teman kita berbicara tentang pencipta atau perancang. Nah, pencipta atau perancang. Kaitannya dengan menggali potensi diri ini seperti apa? Nah, nanti teman-teman juga akan bisa mengkoneksikannya itu sendiri ya. Teman-teman akan bisa menghubungkan. Nah, sekarang saya tampilkan satu gambar, teman-teman sekalian. Tampilkan satu gambar. Kira-kira, nah, kalau teman-teman melihat gambar ini, maksud daripada si penciptanya atau perancangnya, kira-kira buat apa sih barang ini atau produk ini? Boleh nggak saya minta keaktifan teman-teman tulis di kolom chat-nya gitu. Kira-kira buat apa ya teman-teman si penciptanya menciptakan ini? Ya teman-teman, boleh ngechat tuh. Buat kemudahan manusia. Buat memudahkan kegiatan belajar. Wah, ada lagi nggak nih yang lain? Apalagi nih, buat apa nih produk ini nih diciptakan sama si penciptanya? Ada lampunya di atas gitu ya. Ada lampunya di atas. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau berpendapat nih? Ini dari Kang Khair dan juga Kang Nur Ainun Yogin. Mas ya. Mas. Nah, dari Mas ini. Dari mbak-mbaknya mungkin kira-kira buat apa nih? Kalau Mbak Puspita melihat ini penciptanya apa, Mbak? Ini buat nyantai nih. Buat nyantai. Buat tidur-tiduran. Buat bersantai juga nih. Menambah kenyamanan belajar, betul. Untuk bersantai, membaca buku, bersantai dan belajar. Alhamdulillah. Saya senang nih, teman-teman aktif. Nah, aktif ya. Semoga keaktifan ini bisa terus terjaga sampai akhir kegiatan nih. Betul juga tadi Mbak Puspita bilang bahwa ini buat nyantai, gitu, buat baca buku, gitu ya. Buat praktek dokter gigi bisa nggak nih? Oh iya, ini mungkin bisa nih. Bisa juga ya. Iya, teman-teman. Nah, dari sini kan kita bisa sedikit banyaknya dapat gambaran, teman-teman. Pasti kan ada tujuan penciptaan akan produk-produk yang ada di muka bumi ini. Seluruh produk, seluruh barang itu pasti ada penciptaan. Maksud penciptaannya. Nah, dalam in-case-nya, kasusnya gambar ini adalah untuk apa? Ya bisa baca buku, bisa untuk santai-santai, bisa buat belajar gitu ya, buat teman-teman mempersiapkan ujian-ujian sekolah bisa. Barangkali teman-teman mau dengerin webinar kali ini sambil duduk di situ kan bisa gitu ya. Bisa. Nah, teman-teman sekalian, ya.
Oleh karena itu, bisa kita ambil, teman-teman sekalian, bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap pencipta atau perancang itu pasti memiliki maksud dan tujuan, gitu ya. Maksud dan tujuan dalam menghasilkan produk tersebut, gitu, teman-teman sekalian. Nah, coba sekarang saya tanya, kalau misalkan saya menunjukkan gambar ini, teman-teman, ini buat apa ya? Nulis nih, nulis. Buat nulis, kan ya? Buat nulis, bukan buat sedotan kan ya, bukan buat sedotan. Nah, kalau Allah menciptakan apa lagi? Menciptakan ini HP, buat apa teman-teman? Komunikasi. Buat komunikasi, ya. Apa nih? Berarti- Ainun Yogi nih, mau ngomong nih, mau buat apa tuh? Buat apa? Buat pembelajaran serta pembagian informasi gitu. Betul sekali. Terima kasih, Mas Ainun. Nah, buat pembelajaran dan penyebarluasan informasi, artinya buat komunikasi, kan? Lagi-lagi apa? Setiap penciptaan produk pasti memiliki maksud dan tujuan. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita tahu maksud atau tujuan dari pencipta atau perancangannya, dari perancangnya? Ya, artinya apa? Dari produknya, gitu. Dari produknya. Nah, kita ini produk bukan? Kita itu produk, gitu. Produk ciptaannya siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Artinya apa? Artinya sudah dibersamakan penciptaan kita ke muka bumi ini, lahir ke muka bumi, lahir dari keluar dari rahim ibu kita, gitu ya. Apa? Kita membawa maksud dan tujuannya, teman-teman. Kita punya maksud, Allah punya maksud, Allah punya tujuan menciptakan kita semua. Nah, kalau misalkan ini nih, teman-teman, soalnya seperti ini. Maksud perancangnya itu satu produk yang bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa melalui jalur darat dan kapasitas sampai 50 orang lebih. Kira-kira ini produk apa, teman-teman? Boleh di-chat lagi nggak? Kira-kira ini produk apa ya? Mungkin bisa bus, Kak. Bus atau betul. Atau apa? Ya, yang lain nih. Ngechat boleh kalau nggak mau ngomong. Chat boleh nih. Oh, Transportasi, iya. betul. Transportasi. Kalau dari Mbak Rahma, bis. Teleportasi. Gimana tuh teleportasi? Betul. Betul nggak ya? Teleportasi. Nah, iya teman-teman sekalian. Artinya apa? Maksud perancangnya kan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui jalur darat dan kapasitasnya itu sampai 50 orang lebih. Ya. Truk juga bisa ya. Nah, ini gambarnya apa nih teman-teman? Nah, bus, betul sekali teman-teman. Ya, artinya kan kita apa ya? Kalau maksudnya begini, produknya kita kemudian bisa menebak gitu ya. Menebak buat apa? Kereta api juga bisa, betul. Nah, ini contohnya saya cuma masukin bus aja nih. Kereta api, tronton gitu ya. Nggak saya masukin di sini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Lalu, untuk apa nih kita sebagai seorang manusia, kita sebagai manusia diciptakan? Kita diciptakan untuk apa? Nah, ini teman-teman sekalian. Maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Betul, ini yang disampaikan Mbak Astri. Nah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa sebetulnya maksud Allah menciptakan manusia? Nah, ada lagi teman-teman, ya, saling melengkapi bisa. Terus kan kalau di tujuan untuk beribadah kepada Allah itu ada di surat Az-Zariyat ya teman-teman sekalian. Di surat Az-Zariyat. Nah, kalau di surat Al-Baqarah kita sebagai khalifah fil ard gitu. Kita sebagai pemimpin kemakmuran di muka bumi ini. Nah, ada lagi kemudian maksud Allah menciptakan manusia ini untuk apa? Untuk memberikan
manfaat kepada orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Ya, ini boleh nih betul dari Mas ya, Mas Ozora Surya Saputra, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Betul, kita sebagai seorang manusia sudah seharusnya menjadi seorang pembelajar juga ya. Gitu. Jangan berhenti untuk terus-menerus belajar. Maka kalau kata guru saya, salah seorang guru saya bilang bahwasanya sungguh merugi orang-orang yang dalam setiap harinya itu dia nggak ada ilmu sedikit pun yang dia pelajari di hari tersebut. Ilmu yang dia pelajari di hari itu. Nah, makanya teman-teman tanya lagi nih sebelum tidur, kira-kira hari ini saya udah dapat ilmu apa ya? Nah, tapi jangan sekedar mengumpulkan ilmu, tapi teman-teman juga bisa mengamalkannya, bisa praktekin langsung, nah, aplikasiin langsung gitu. Karena ilmu ya hanya sekedar ilmu, teori hanya sekedar teori. Tapi kalau misalkan teori diubah menjadi aksi, maka itu akan bisa lebih kita pahami dan lebih kita maknai. Nah, selanjutnya, nah ini sebetulnya ada penelitian teman-teman. Ada penelitian dari salah seorang profesor, seorang profesor di katakanlah perguruan tinggi ternama di dunia, Harvard University. Semoga dari teman-teman nih ada nih yang berhasil masuk ke Harvard University ya. Nah, amin. Nah, ini teman-teman sekalian, bunyi penelitiannya itu terkait dengan kerja dan motivasi. Nah, ada yang pertama kalau misalkan motivasinya itu ada tipikal orang yang dia kerja tuh cuma pengen asal kerja aja. Yang dia pengen dapetin apa? Yang pengen dia dapetin adalah tidak lain dan tidak bukan untuk ya gaji aja, bayaran gitu. Nah, yang dia cari tuh gaji. Nah, dia bekerja sebagai apa, teman-teman? Bekerja sebagai kebutuhan hidupnya. Dia ya yang penting makan sehari-hari ketutupin deh gitu. Nah, yang penting ini itu ketutup deh gitu. Nah, kebutuhan hidupnya sehari-hari. Harapannya nggak punya harapan, teman-teman sekalian. Nggak punya harapan. Lalu, apa yang dicari? Yang dicari sama yang bersangkutan? Liburan. Ini thanks God it's Friday. Kalau di luar negeri kan liburannya tuh hari Jumat gitu ya. Nah, kalau kita hari Minggu gitu. Nah, yang kedua ada yang ya dia bekerja sebagai karir gitu. Motivasinya apa? Motivasinya uang, motivasinya kemajuan, gitu. Ya pengen maju gitu, bekerja sebagai perlombaan, lomba-lomba gitu, lomba-lomba dalam tinggi-tinggian jabatan, banyak-banyakan uang, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan aset. Gitu. Yang dicarinya apa? Promosi. Kapan nih naik jabatan, kapan nih naik level, dan segala macamnya. Dan ada lagi unstable koneksinya nih. Ya, nah, ada lagi yang ketiga sebagai panggilan. Oh, panggilan ini gimana nih, Mas? Gimana nih? Gimana nih, Kak? Nah, kalau yang panggilan ini dia bekerja, dia motivasinya apa? Amanah, teman-teman. Bahwasanya dia bekerja, dia beramal, dia berkontribusi, berperan karena dia yakin bahwasanya itu amanah dari Allah, perintah dari Allah. Dia bekerja sebagai khalifah tadi, utusannya Allah. Dan harapannya apa? Harapannya tadi bisa berkontribusi, memberi manfaat kepada orang lain, kepada orang sebanyak-banyaknya. Maka yang dicari apa? Lebih banyak lagi tugas, lebih banyak lagi amanah, dan seterusnya. Ya, itu luar biasa. Makanya yang perlu kita highlight di sini, yang mana teman-teman? Yang perlu di-highlight adalah yang ini. Nah, kalau kita bekerja karena kita yakinkan bahwasanya maksud dari penciptaan kita, perancangan kita adalah harapannya apa? Berkontribusi, memberi manfaat kepada orang lain, teman-teman sekalian. Nah, sudahkah hari ini kita bermanfaat? Sudahkah hari ini kita bisa berkontribusi, berperan, memberikan kontribusi terbaik kita? Nah, kalau belum, yuk kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam halnya memberi manfaat, tentu cakupannya itu luas sekali, teman-teman sekalian. Luas sekali ya, banyak bentukannya gitu, teman-teman. Memberi manfaat itu.
Yang pertama kita bisa memberikan materi, ya teman-teman belajar, teman-teman misalkan di sini adalah juara-juara kelas gitu. Ajarin teman-temannya yang misalkan dari segi pemahamannya kurang dari teman-teman sekalian. Nah, atau teman-teman belajar apa, misalkan robotika, misalkan. Teman-teman yang lain nggak tahu. Nah, itu peluang teman-teman memberi manfaat. Yang kedua apa? Ilmu. Ya, ilmu yang teman-teman punya, yang teman-teman miliki, yang teman-teman dapatkan, itu jangan sampai cuma berhenti di teman-teman sekalian. Ajarin teman-temannya yang lain. Ada sebuah penelitian bilang, kalau kita akan lebih paham suatu ilmu ketika kita sudah sampai tahap apa? Sampai tahap mampu untuk mengajarkan orang lain. Gitu ya. Agar semakin molotok tuh ilmunya, sampai melekat ya, melekat banget di ingatan kita ilmunya, pakem banget di sama kita, itu diaplikasikan. Selain itu lebih tinggi lagi dibagikan, teman-teman sekalian. Makanya kalau teman-teman punya materi, punya ilmu, itu jangan pelit-pelit, dibagikan ke orang lain. Yang ketiga adalah keterampilan. Teman-teman terampil dalam hal apa, dalam kemampuan apa, itu bisa untuk diberikan manfaatnya gitu. Bisa berupa teman-teman ikut kontribusi mengambil peran, atau teman-teman kontribusi memberikan jasa terbaiknya teman-teman gitu ya. Nah, yang selanjutnya apa? Semangat, motivasi, inspirasi. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya. Semangat, motivasi, inspirasi ini juga menjadi salah satu hal yang penting gitu. Penting untuk apa? Untuk bisa kita bagikan. Toh banyak yang hari ini tidak katakanlah tidak bisa menikmati kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Banyak teman-teman di luar sana yang kemudian bahkan untuk bisa mengenyam pendidikan pun itu perjuangannya luar biasa gitu. Menyusuri berkilo-kilometer atau bahkan hari ini gitu ya. Hari ini untuk keterbatasan akses internet pun tidak terjangkau daerahnya. Ya itulah kita memberikan semangat, motivasi ke mereka, inspirasi untuk apa? Jangan berputus asa untuk terus cari potensi dirinya, terus berusaha mengejar mimpi-mimpinya, menyalakan mimpi-mimpinya. Nah ini kalau hari ini ya, karena kita kondisi COVID-19 gitu, COVID-19, kalau teman-teman yang suka dengan dunia kesehatan gitu, bisa nih dibantu melalui kesejahteraan, perawatan, penyembuhan. Banyak ya, sebetulnya banyak bidang-bidang yang lainnya, banyak bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang budaya, bidang politik, gitu ya. Itu bisa menjadi bisa menjadi alternatif ketika teman-teman ingin bisa memberikan manfaat di bagian mana. Nah, selanjutnya adalah teman-teman perlu memahami peran uniknya teman-teman sekalian. Nah, saya suka banget nih dengan istilah peran uniknya. Karena itu tadi, masing-masing kita itu punya peran uniknya masing-masing, teman-teman sekalian. Punya bakat yang bermanfaat masing-masingnya gitu. Nah, peran-peran unik inilah yang perlu untuk kita kenali, perlu kita lebih gali lebih dalam lagi. Kita gali dengan seksama lagi, teman-teman. Gali sesama. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Sederhananya seperti ini, teman-teman. Diagramnya. Di tengah ini ada why. Kenapa? Kita mulai dari kenapanya. Kenapanya. Nah, di sini ada your ability. Itu artinya apa? Your ability adalah kemampuan kita. Kemampuan kita. Ditambah lagi dengan people needs. Iya. Dengan people needs-nya, teman-teman sekalian ya. Dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh orang lain. Dibutuhkan orang banyak hari ini. Gitu. Nah, jadilah di situ kita bisa paham gitu. Apa sih, kenapa sih kita harus berkontribusi buat orang banyak?
Ya, kita di samping kita harus mengenali tadi ya, your ability-nya, kemampuan diri kita, potensi diri kita. Nah, ditambah lagi kita nggak cukup untuk menggali potensi diri aja. Kita harus tahu people needs hari ini tuh apa. Kebutuhan orang-orang zaman now itu hari ini apa. Kebutuhan anak muda-muda hari ini tuh, pemuda-pemudi hari ini tuh apa. Mereka butuh panggung, mereka butuh forum, mereka butuh wadah untuk bisa mengembangkan diri. Nah, misalkan seperti itu contohnya. Nah, ini sebetulnya saya ada in case ya. In case, ini saya ada satu contoh. Ini sebetulnya jangan ditiru perilakunya sebetulnya teman-teman sekalian. Nah, ini ada Dilan sebetulnya ya. Ada Dilan, teman-teman. Saya ingin mengilustrasikan diagram yang sebelumnya kita bahas, teman-teman. Bukan ininya ya, teman-teman, jangan rindu ini berat, kau tak akan kuat biar aku saja, gitu. Bukan itunya yang pengen saya bahas, teman-teman. Tapi dalam kasusnya Dilan ini, gitu, teman-teman. Dalam kasusnya Dilan dengan diagram yang tadi sudah saya sampaikan, apa teman-teman sekalian? Dilan itu udah tahu loh why-nya. Dilan itu tahu bahwa dia tahu nih. Katakanlah kalau disebutkan Milea ya, betul ya, Milea. Milea itu adalah lingkungannya, Milea itu adalah people-nya. Nah, tadi kan kita berbicara tentang people needs, gitu, kebutuhan orang. Nah, kita sebutlah Milea ini sebagai lingkungannya. Dilan tahu bahwasanya Milea itu adalah orang yang rapuh, orang yang mudah patah hati, mudah sakit hati, nah, butuh dukungan, butuh support. Nah, itu kan ya, people needs-nya, support, butuh dukungan, dan segala macam. Dan Dilan tahu kemampuannya dia adalah apa? Kemampuan dia adalah berbahasa yang merayu-rayu, berbahasa yang penuh gombal gitu ya. Nah, berbahasa yang ya mesra-mesra gimana gitu ya. Nah, dia tahu akhirnya jadi harus menyikapinya itu seperti apa. Nah, itu teman-teman, kita harus tahu ability kita itu apa. Nah, kalau kasusnya Dilan tahu dia orangnya yang nyentrik lah, dia unik lah bakatnya. Dan dia tahu si sosok Milea ini adalah orang yang seperti itu. Nah, bukan lagi-lagi bukan perilaku yang tidak buruk yang dicontohkan Dilan yang ingin saya highlight, teman-teman. Yang ingin saya highlight di sini adalah apa? Yang saya ingin highlight di sini adalah kemampuan teman-teman ya melihat potensi diri teman-teman. Di samping itu, teman-teman juga tahu apa kebutuhan orang-orang sekitar hari ini. Kalau misalkan teman-teman di organisasi, teman-teman perlu tahu teman-teman tuh bisanya apa ya? Di bidang humas kah? Di bidang administrasi kesekretariatan kah? Atau di bidang olahraga kah? Nah, di samping teman-teman mengenal potensi itu, teman-teman tahu apa nih yang lagi dibutuhin organisasinya teman-teman, rohisnya teman-teman, OSIS-nya teman-teman, atau komunitasnya teman-teman. Nah, dengan begitu ya teman-teman akan bisa lebih tepat sasaran gitu dalam memberikan kontribusi. Nah, kalau tadi adalah apa? Memahami peran uniknya teman-teman sekalian. Yang kedua adalah peran empati. Kalau kita berbicara empati di sini adalah skill kita, kemampuan kita memahami bahasa-bahasa yang tidak terbahasakan. Gimana tuh? Ya, bahasa yang tidak terungkapkan gitu ya, teman-teman. Ya. Kita tuh sebenarnya tahu dia tuh lagi galau, lagi ini, cuma nggak terungkapkan. Kita tuh tahu sebetulnya si Fulan lagi resah pengen ini itu, tapi nggak tahu harus melampiaskan kemana. Nah itu ya, memahami peran empati teman-teman, mengerti rasa-rasa yang tidak terungkapkan. Nah di sini saya ada contoh gambar teman-teman sekalian. Ya, teman-teman boleh gitu. Teman-teman boleh sekarang saya kasih waktu gitu ya, kasih waktu 2-3 menit gitu. Untuk teman-teman pikirkan gitu ya. Pikirkan sepeda terunik, sepeda terbeda yang belum pernah teman-teman temui gitu ya. Teman-teman temui di muka bumi ini, atau
ya teman-teman silahkan berinovasi dengan sepeda ini. Boleh teman-teman gambar, gitu. Boleh teman-teman gambar gitu ya. Teman-teman gambar, tapi jangan gambar di layar ya teman-teman. Gambar di layar. Silahkan teman-teman pakai kertas saja sedikit. Ya. Silahkan teman-teman gambarkan sepeda terunik yang teman-teman bisa buat gitu. Saya kasih waktu ya teman-teman sekalian. Bolehlah 2 menit untuk teman-teman gambarin sepeda dulu deh. Gambarin sepeda. Oke, silakan nih teman-teman 2-3 menit udah dikasih nih waktu buat gambar sepeda. Nanti teman-teman boleh dilihatin di layar gini ya, dilihatin di layar gambar hasil gambarnya kayak gitu. Ya gitu ya Kak ya? Iya betul, mungkin boleh. Pernah nih lihat di Jogja ini stangnya yang tinggi gitu, rodanya yang gede gitu. Nah teman-teman mungkin bisa gambarin di sini. Saya gambarin jadi keunikannya gitu mungkin teman-teman. Silakan. Silahkan, yuk masih ada waktu nih, sedikit lagi. Iya. Mbak Puspita kalau mau ikutan juga nggak masalah ya. Ikutan menggambar gitu. Barangkali suka menggambar. Ya ini baru mencoba untuk menggambar walaupun tidak bisa menggambar. Iya, saya juga ini, sambil membayangkan nih teman-teman menggambar sepeda apa ya kira-kira. Iya. Oke, masih ada waktu 1 menit lagi, boleh teman-teman? Menggambar sepeda. Tema kita hari ini yuk. Siapa tahu ya, sambil karena tema kita menggali potensi, hari ini ternyata teman-teman ada yang punya potensi menggambar gitu. Wow. Karena ada sesi ini jadi, ternyata saya punya skill menggambar ya. Boleh teman-teman. Ya. Boleh dijawab teman-teman, ada yang sudah selesai dengan gambar sepedanya? Barangkali ada yang sudah, gitu, sepedanya. Nah, sudah ada nih. Aziza Fitria. Oh iya. Oh, itu gambar sepeda. Gambarnya bagus itu. Halo Aziza. Halo. Boleh diceritakan nggak, Mbak Aziza, itu sepeda apa itu, Mbak? Teman. Ya silakan Aziza ya jelasin itu gambar sepeda yang kayak apa. Rodanya apa, yang depan itu atau belakangnya gimana itu? Halo gambar. Ayo jelasin. Ya Aziza. Aku asal gambar. Apa? Asal gambar. Ya nggak apa-apa, jelasin aja. Ya ingin dijelasin. Yang ingin gambar kayak apa? Sepeda roda 1 ya? Atau satu rodanya besar, satu rodanya kecil, betul ya? Yang satu yang belakang rodanya besar, terus yang depan rodanya 3 kecil-kecil. Keren. Mantap. Unik, menarik. Ada lagi menarik, Kak? Aziza. Sania. Ayo Sania. Iya Kak. Jelasin itu gambarnya. Sepeda anak kecil Kak, roda 3, yang ada keranjang di depan. Oke. Roda 3 ya. Roda 3 ya. Oke. Ya, terima kasih Aziza, terima kasih Sania gitu sudah mau menampilkan gambarannya, keren gambarnya. Mbak Puspita, suara saya terdengar jelas nggak ya atau putus? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke.
Iya, teman-teman sekalian. Terima kasih nih, tadi sudah dibagikan gambarnya ya, teman-teman sekalian. Gambar sepeda. Atau ada yang sepeda lainnya lagi gitu ya. Nah, sepeda lainnya lagi. Nah, ini teman-teman sekalian. Saya pengen nunjukin gambar selanjutnya, teman-teman sekalian. Gambar selanjutnya apa? Gambar apa? Nah, ini. Ada enggak teman-teman yang menggambarkan sepeda yang bisa memenuhi kebutuhan orang ini? Enggak, Kak. Nah, itu ya. Jadi apa pelajarannya teman-teman? Jadi apa hikmahnya? Inovasi akan kemudian menjadi nihil nilainya, akan menjadi tidak bernilai, bukan tidak bernilai, akan menjadi kurang tepat guna kalau tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak menyasar pada kebutuhan-kebutuhan orang lain, teman-teman sekalian. Nah, ini kan juga termasuk sepeda ya, sepeda buat teman-teman yang disabilitas, katakanlah seperti itu. Jadi ya, itu kita perlu memahami peran-peran empati kita. Inovasi boleh gitu, tapi pastikan inovasi kita tuh ada memenuhi kebutuhan orang yang mana gitu, golongan yang mana gitu, segmentasi pasarnya itu siapa, gitu teman-teman sekalian. Nah, berbicara tentang menggali potensi diri, kita hanya perlu mengingat ini teman-teman sekalian, 3 hal ini. Teman-teman perlu mengingat ide. Nah, ide ini apa? Begini teman-teman. Ide ini adalah pertama, improvement. Improvement di sini artinya apa? Waduh. Ya, improvement di sini artinya apa? Bertumbuh, teman-teman sekalian. Nah, di sini, pada tahapan ini, saya maknai sebagai teman-teman artinya bisa mengenal diri sendiri. Coba, teman-teman mengenal diri sendiri di sini tidak sebatas begini aja, teman-teman. Teman-teman tahu apa yang menjadi kelebihannya teman-teman. Teman-teman tahu apa yang menjadi kelemahan teman-teman. Teman-teman tahu apa yang disukai teman-teman, tidak disukai sama teman-teman, gitu ya. Teman-teman tahu sukanya menuliskah, sukanya berbicarakkah, sukanya ketika berinteraksi dengan orang lainkah, atau teman-teman cenderung orang yang pendiam, gitu. Nah, itu ada tuh, hari ini sudah banyak gitu ya, caranya teman-teman bisa mengenal potensi diri itu. Menggunakan tes-tes psikologi bisa, atau teman-teman tinggal amati keseharian teman-teman. Kira-kira teman-teman tuh kesehariannya ngapain sih? Baca buku kah? Ya, atau menulis kah? Teman-teman sukanya browsing di media sosial kah? Atau teman-teman hari ini orangnya banyakkan di depan laptop kah? Atau ternyata teman-teman orang yang lebih banyak di lapangan. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara. Tadi ya, selain tes psikologi, hal-hal gitu. Nah, terus juga bisa ditanya ke teman-teman terdekatnya, tanya, menurut lo, gue tuh pandainya di bidang apa sih? Sukanya ngapain? Atau bagusnya di mana? Nah, itu bisa ditanya. Nah, begitu cara untuk kemudian kita mengenal diri. Masih banyak cara-cara lain. Selanjutnya, yang kedua, ini teman-teman sekalian, development. Mengembangkan dirinya. Setelah dia tahu mengenal dirinya, dia tahu bagusnya di mana. Nah, dia pakai itu ilmunya, dia aplikasikan ilmunya, diaplikasikan materinya, diaplikasikan ilmunya, diaplikasikan keterampilannya. Nah, dengan begitu, yang tadinya hanya sekedar bisa, jadi lebih bisa lagi. Yang sudah lebih bisa, jadi apa? Makin pandai, makin mahir, teman-teman sekalian. Makin jago, gitu ya. Makin jago di bidang tersebut. Gitu. Nah, lalu,
ada lagi yang ketiga, teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah empowerment. Empowerment. Nah, setelah kita mengenal diri sendiri, setelah kita bisa mengembangkan, sudah mempraktekkan diri sendiri, nah selanjutnya apa? Menjadikan diri kita tuh berdaya guna, bermanfaat, berkontribusi buat orang banyak, teman-teman sekalian. Ya, jangan jadi seorang hamba yang kufur nikmat, teman-teman. Kita udah dikasih kelebihan ilmu, kelebihan keterampilan, tapi kita nggak mau mengembangkan orang lain. Kita nggak mau bermanfaat buat orang lain. Kita nggak mau berkontribusi, memberikan peran di sekitar kita. Jangan sampai kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang seperti itu, gitu. Nah, yang harus teman-teman syukuri adalah teman-teman sudah dititipin kelebihan-kelebihannya masing-masing, gitu. Misalkan nih, Mbak Puspita orangnya suka public speaking, gitu. Makanya kan tadi ikut kelas public speaking. Ketika ada tawaran-tawaran MC, gitu ya, diambil. Buat apa? Buat belajar. Ya, Mbak Puspita ini lagi development, teman-teman sekalian. Dia tahu, katakanlah dia sudah tahu. Katakanlah Mbak Puspita sudah tahu dia suka berbicara, suka public speaking. Makanya dia developmentnya dengan apa? Dengan mengikuti kelas-kelas public speaking misalkan. Lalu dengan mengambil, kalau misalkan ada tawaran-tawaran MC di acara-acara sekolah, di acara-acara komunitas, gitu, diambil. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, empowerment. Maka kalau misalkan Mbak Puspita sudah MC di mana-mana, sudah berbagai acara diundang, nih MC-nya Mbak Puspita lagi dan segala macam. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda Mbak Puspita harus mengkader, gitu. Mengkader apa? MC selanjutnya, gitu. MC yang lainnya, gitu. MC yang lainnya. Diajarin adik-adiknya buat, yuk, nih public speaking itu seperti ini loh. Kalau teman-teman mau jadi MC tuh kayak gini tahapan. Nah, itu empowerment, teman-teman sekalian. Dengan begitu, ya kita bisa, setidaknya kita sudah berupaya untuk apa? Untuk menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lainnya. Gitu, teman-teman sekalian. Nah ini promosi. Bisa aja ini. Nah, ini ya teman-teman, saya pernah, ya sebetulnya di slide sebelumnya tadi itu ya, saya masukin di sini, teman-teman. Saya pernah posting di media sosial saya di @awaldirahman. Kalau teman-teman punya media sosial, ya bolehlah kita mutualan gitu. Boleh kita mutualan di Instagram gitu, biar silaturahimnya tetap tersambung. Di sini sebetulnya ide tadi, improvement, development, dan empowerment tadi, itu saya masukkan sebagai cara mudah menjadi pribadi yang sukses, teman-teman sekalian. Yang menurut saya, kalau definisi sukses itu adalah sukses yang kita kenal diri sendiri, kita mampu untuk mengembangkannya, dan kita bermanfaat buat orang lain. Itu definisi sukses menurut saya. Nah, silakan teman-teman definisikan sukses menurut teman-teman itu seperti apa, gitu. Termasuk tadi salah satunya improvement itu adalah menggali potensi diri, teman-teman. Kiranya seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau tadi ada ide, sekarang ada PAI nih, teman-teman. Aduh, saya suka banget deh nyingkat nih akronim ini. Nah, kenapa teman-teman? Karena biar saya seneng kalau misalkan teman-teman tuh dengan mudahnya mengingat materi yang saya sampaikan. Jadi teman-teman tuh apa ya yang disampaikan Mas Awaldi tadi? Oh, teman-teman hanya perlu mengingat ide, gitu. Teman-teman hanya perlu mengingat PAI, gitu. Jadi nggak panjang-panjang gitu yang teman-teman ingat. Kan kalau gitu ini jadi lebih mudah teman-teman untuk mengingatnya. Kalau tadi ide, oh ya ide gitu. Kalau PAI apa teman-teman? Pendidikan agama Islam gitu. Oh, pendidikan agama Islam. Bukan ini yang saya maksud sebetulnya. Nah, tapi bagaimana caranya kemudian kita menggali potensi diri? Nah, ini ya teman-teman. Bisa dengan PAI. P-nya diwakili dengan kata pengetahuan, A-nya aktivitas, I-nya inspirasi. Nah, P-nya adalah apa? Tadi pengetahuan. Oke, teman-teman baca buku. Nah, baca buku untuk menambah pengetahuan, teman-teman. Kalau saya, karena suka public speaking nih, teman-teman, saya investasi beli buku yang terkait dengan public speaking. Terkait
ngemsi gitu. Nah, itu saya baca tuh bukunya. Untuk apa? Ya untuk menggali potensi saya gitu, untuk semakin bisa terasah gitu. Atau bisa juga dengan silaturahim, teman-teman, dengan kita berkunjung ke orang, berkunjung ke teman-teman kita yang sudah mungkin lebih jago, lebih paham, sudah lebih lama gitu berkarir atau berprofesi di bidang tersebut. Yang selanjutnya adalah nonton video, teman-teman. Nah, ini nih nonton video. Jangan hanya nonton drama Korea aja. Gitu. Jangan cuma nonton drama-drama Korea, cuma nonton series gitu. Nah, kita harus apa? Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh media sosial, jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, jangan sampai kita dikendalikan oleh ya drama Korea gitu, atau drama-drama kantor, drama-drama organisasi gitu. Banyak ya drama-drama hari ini gitu. Di antara kita. Nah, itu ya, nonton video ini juga bisa menjadi salah satu menggali potensi diri kita, menambah potensi kita juga. Selanjutnya diskusi, mungkin ini nggak jauh beda dengan silaturahim ya teman-teman sekalian. Dan selanjutnya adalah seminar. Teman-teman hadir kayak webinar hari ini, seminar hari ini, itu menjadi salah satu cara juga sebetulnya teman-teman untuk menggali potensi diri itu. Yang selanjutnya ada aktivitas, teman-teman. Ada aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa? Ya silahkan teman-teman. Yang pertama adalah eksplorasi banyak kegiatan. Nah, katakanlah kalau teman-teman hari ini ikut kepanitiaan di OSIS, ikut kepanitiaan di komunitas, ya, ikut kepanitiaan di komunitas. Bentar. Oke. Saya masih tersambung, Mbak Puspita? Masih. Cuman tadi sempat putus-putus ya? Ya, tadi baterainya lowbat ternyata. Ya. Nah, ya eksplorasi banyak kegiatan. Artinya kalau teman-teman hari ini di OSIS, di komunitas, di yayasan, gitu ya katakanlah, ikut kepanitiaan, itu bidangnya misalkan acara-acara melulu, gitu. Nah, silahkan karena teman-teman di sini masih muda nih, gitu ya. Sama sih saya juga masih muda, gitu. Jiwanya masih pemuda, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman eksplorasi aja dulu, jangan cuma ikut acara terus, tapi teman-teman ikut misalkan humas, teman-teman ikut kepanitiaan logistik gitu. Jadi teman-teman biar tahu kira-kira mana yang lebih enjoy, mana yang teman-teman nggak lebih tertekan gitu ya untuk ngejalaninnya. Silahkan dieksplorasi, banyak-banyak ikut kegiatan. Magang juga bisa menjadi salah satu, ikut volunteering gitu ya, relawan-relawan, banyak sekarang relawan ya dibuka gitu portalnya. Nah, yang selanjutnya adalah inspirasi, teman-teman. Nah, inspirasi di sini ada apa? Inspirasi di sini berupa apa? Mampu menggagas aktivitas yang gue banget gitu. Gue banget tuh apa? Misalkan awal itu orangnya yang suka sharing misalnya. Ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah ya tadi saya sampaikan gitu. Sudah mendapatkan kesempatan gitu, diundang kemana-mana gitu, ke Sumatera gitu, ke Bandung, Universitas Tetangga pernah gitu. Ya, lebih kurang tuh berbicaranya tuh yang nggak jauh-jauh dari awali banget gitu. Awali banget tuh apa aja sih? Awali banget tuh ya public speaking, leadership, kepemimpinan gitu, manajemen diri atau potensi diri, gitu. Dan kajian-kajian Islam gitu ya. Saya tidak jauh bahasan saya kalau teman-teman mengundang itu terkait itu gitu, terkait hal-hal seperti itu. Di luar daripada itu bukannya saya menolak gitu, bukannya saya menolak. Biasanya saya sampaikan bahwasanya ada yang lebih bisa dari saya gitu. Artinya nggak semuanya saya ambil gitu. Nggak semuanya saya ambil. Artinya teman-teman perlu pilih juga gitu. Jadi aktivitas yang gue banget itu teman-teman perlu tahu ya, perlu kenal dengan diri sendiri.
Makanya silahkan kalau hari ini teman-teman belum tahu, terus dieksplorasi. Karena mumpung apa? Mumpung teman-teman masih muda gitu. Mumpung masih muda. Nah, maka selanjutnya, oke, ini kayaknya udah hawa-hawa mau habis nih PPT-nya ya. Mau habis. Nah, ini teman-teman, ini ada tabel, gitu. Ada tabel sebetulnya ini hasil research juga nih, hasil penelitian teman-teman. Penelitian dari keluarganya Pak Dodik Marianto selama 19 tahun nih. Selama 19 tahun. Nah, yaitu berbicara tentang 3 tema fitrah nih teman-teman. Fitrah keimanan, fitrah belajar, dan fitrah bakat. Kalau teman-teman hari ini rata-rata di usianya rentang 14-21 tahun ya. Ya, 14-21 tahun itu harusnya apa? Temanya adalah perbanyak kegiatan. Nih, itu kan di sini ada tulisannya kaya kegiatan. Teman-teman kalau hari ini belum kaya kegiatan, perbanyak kegiatannya, eksplorasi. Nah, fitrah keimanannya kita sebagai khalifah fil ard gitu, khalifah fil ard. Mampu memikul kewajiban syariah secara individual dan secara sosial. Nah, ini bicaranya tentang fitrah keimanan adalah tentang iman, akhlak, adab, dan bicara. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu memperhatikan adab sebelum kemudian kita berilmu, sebelum kita berbicara, teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya adalah fitrah kedua, adalah fitrah belajar. Kalau teman-teman hari ini usianya di 14-21, ada yang kurang dari itu, kayak gagasan. Nah, ini tinggal di ini tabelnya. Kalau 14-21 artinya apa? Implementasi ilmu untuk kemaslahatan keluarga dan umat. Nah, makanya itu tadi, teman-teman jangan hanya sekedar mencatat kalau datang webinar, kalau datang kelas. Dipraktekin, teman-teman sekalian. Dipraktekin biar paham, biar makin ajek gitu materinya, biar makin ajek ilmunya, biar makin meletok lah di kepala ini ilmunya. Diimplementasikan. Gitu. Nah, ini nilai-nilainya apa? Intellectual curiosity, rasa penasaran. Penasaran terhadap apa? Terhadap potensi diri kita bisa gitu. Misalkan gue tuh bakatnya apa ya? Potensi diri gue tuh apa ya? Gitu. Nah, itu modalnya kita teman-teman buat tahu. Yang selanjutnya adalah creative imagination. Ya, imajinasi yang out of the box, pikiran-pikiran kita yang out of the box, yang di luar ya kreatif lah, yang kreatif. Nah, di sini ada selanjutnya art of discovery and invention. Kemampuan kita melahirkan sesuatu, menciptakan sesuatu, dan noble attitude gitu. Noble attitude gitu ya. Ya sikap-sikap mulia, perilaku-perilaku mulia yang kita tampilkan. Dan yang terakhir adalah berbicara tentang fitrah bakatnya, teman-teman sekalian. Fitrah bakat di sini kembangkan passion bersama para mentor kita. Pastikan teman-teman hari ini kalau misalkan sekolah ada mentoring nggak di sekolahnya? Kalau ada mentoring, coba teman-teman, bukan coba, silahkan teman-teman ikut gitu. Mentoring itu. Nah, di situ teman-teman bisa saling bertukar ide, saling bertukar cerita, bisa juga mengembangkan passion bersama gitu. Nah, kalau ini enjoy, easy, excellent, dan earn adalah prinsip-prinsip. Kalau misalkan teman-teman melakukan sesuatu, misalkan Mbak Puspita public speaking nih, nge-MC. Enjoy nggak ketika jadi MC? Enjoy, misalkan. Easy nggak? Mudah nggak jadi nge-MC itu? Mudah, misalkan. Excellent nggak? Jago nggak tuh beliau nge-MC? Oh, sudah kita lihat bareng-bareng ya. Jago, betul nge-MC-nya. Excellent. Excellent-nya dapat. Misalkan, earn-nya dapat nggak? Dapat produktivitas, iya. Dapat jejaring mungkin iya. Mungkin dapat bonus materi, iya. Gitu. Nah, itu kita lihat. Nah, kalau misalkan 4 hal ini ada di dalam aktivitas kita, bisa jadi itu salah satu tanda potensi dirinya teman-teman. Bakatnya teman-teman. Gitu, teman-teman sekalian. Ya, jadi tabel ini tuh luar biasa banget teman-teman sekalian. Hari ini begitu banyak ya yang berbicara tentang fitrah, pengembangan fitrah, bagaimana mengembangkan anak sesuai dengan fitrahnya gitu. Sesuai fitrahnya. Jangan kemudian anak-anak yang
0 sampai 7 tahun tuh udah dijejelinnya algoritma, udah dijejelinnya adalah aljabar gitu. Mungkin bisa-bisa aja gitu. Tapi yang paling penting, yang paling esensial adalah mengenalkan siapa penciptanya, siapa itu Allah, gitu, teman-teman sekalian. Nah, kan bener kalau udah tinggal begini tuh biasanya slide-nya udah akhir-akhir, teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman sekalian, ini sebagai salah satu penghujung ya, teman-teman sekalian. Nah, yang bisa kita simpulkan apa? Masalah ini itu hari ini itu datang silih berganti, teman-teman sekalian. Belum selesai masalah satu, kita udah dihadapkan lagi dengan masalah-masalah selanjutnya. Belum selesai masalah, misalkan masalah organisasi, ada masalah keluarga. Nauzubillah. Nah, belum, jadi itu ya, kita belum selesai dengan masalah satu, ada lagi masalah yang jadi silih berganti, teman-teman. Nah, sedangkan dunia itu menanti kita untuk berkontribusi. Menanti kita untuk berkontribusi. Jadilah pemuda yang kemudian bisa menjadi penggerak gitu. Pemuda yang senantiasa bergerak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya tentunya teman-teman sekalian. Maka ya hari ini dunia Indonesia, terus khususnya Temanggung, Magelang, Bekasi, Jawa Barat. Nah, itu menunggu kontribusi dari pemuda-pemudanya, menunggu kontribusi ini pemuda dari teman-teman ini semua yang hadir di sini. Menunggu kontribusi dari Aziza, menunggu kontribusi dari Sania, Khair, Eva, dan teman-teman yang lainnya. Ditunggu kontribusinya. Nah, jadi sebelum kita berkontribusi, ya pastikan teman-teman tahu dulu potensi dirinya tuh apa. Gitu. Jangan sampai teman-teman pada akhirnya menyesal di akhir gitu ya. Ya biasalah ya. Kalau menyesal kan di akhir gitu. Penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau datangnya di awal pendaftaran gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi itu dunia menanti kontribusi. Nah, ini sebetulnya sebagai bentuk terakhir ya, penutup. Apa yang kita miliki itu bisa jadi ada bagian yang sedang benar-benar orang lain butuhkan, teman-teman sekalian. Apa yang kita miliki nih, misalkan materi kita, ilmu kita, keterampilan kita, bisa jadi ada yang dibutuhkan oleh orang-orang lain. Gitu. Pun sebaliknya, apa yang orang lain miliki, itu sangat mungkin apa yang sedang kita butuhkan. Jadi, mari berbagi. Yaitu teman-teman sekalian. Ya. Mari berbagi. Jangan pelit-pelit untuk berbagi. Mari berbagi. Kiranya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada bahasan-bahasan yang belum terwakili dari apa yang saya sampaikan, boleh yuk kita maksimalkan di sesi-sesi diskusi. Teman-teman ingin bertanya, insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nggak saya jawab gitu. Nggak mungkin saya ngejawab ngada-ngada gitu. Artinya saya coba jawab dengan pengalaman, dengan sedikit kapasitas ilmu yang saya miliki, atau barangkali teman-teman punya jawaban yang lebih baik, itu boleh banget silahkan teman-teman tambahkan. Karena harapan saya pada kali ini bukan teman-teman aja yang belajar dari saya gitu. Saya juga ingin belajar dari teman-teman sekalian. Gitu, teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman ingin terhubung dengan saya, gitu ya, boleh di follow media sosialnya. Kalau teman-teman lagi-lagi ingin ngundang, gitu ya, undang-undang, gitu. Barangkali tiket transportasi, nah ini emailnya, gitu. Ya, itu teman-teman, senang sekali. Lagi-lagi saya di akhir ini menyampaikan saya turut senang bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, khususnya diundang oleh Yayasan Daya Muda Indonesia. Kiranya itu sedikit yang bisa saya bagikan. Selanjutnya bisa kita maksimalkan di sesi diskusi. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Awaldi yang luar biasa ya, dari ide, PAI, dan lain sebagainya, maksimalkan peran
Nah, oke Kak, mungkin ini ada satu pertanyaan yang mengganjal, mungkin teman-teman pengen juga dikorek. Ketika kita masuk organisasi itu biar bisa berkembang nih Kak. Maksudnya nih, aku ikut ASIS barangkali aku bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Tapi bingung nih Kak, mau maksimalkan peran kita di OSIS-nya itu loh. Bisa kita bingung memaksimalkan di pramukanya, atau bingung dimaksimalkan di rohisnya, atau bingung memaksimalkan di UKM-UKM-nya. Bingung memerankan diri. Nah, menurut Kak Awal ini langkah awalnya tuh gimana sih Kak? Gitu. Untuk kadung udah nyemplung tapi bingung mau ngapain. Gimana Kak? Kak, sebelum kita lempar diskusi ke teman-teman yang lain. Oke. Iya. Ini pertanyaan ya berarti dari Mbak Puspita ya? Iya. Duh, putus-putus nih. Lancar Kak, oke. Iya. Iya. Ini saya izin matiin video bentar ya, saya jawabnya dengan matiin video. Karena lagi sinyalnya nih. Oke. Oke. Iya, terkait itu tadi ya, teman-teman di sini ada yang aktif organisasi OSIS, ada yang aktif di pramuka mungkin ya, atau di UKM atau ekskul lainnya gitu. Nah, gimana caranya teman-teman bisa tetap berperan gitu ya, berperan menghasilkan, memberikan kontribusi terbaik. Artinya yang pertama nih teman-teman tahu ya tadi ya, sukanya di bidang apa teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman dari awal aja udah nggak suka, gitu, gimana teman-teman mau memberikan kontribusi terbaik? Gitu. Pasti akan hilang-hilangan teman-teman di situ. Pastikan teman-teman masuk ke pramuka, masuk ke OSIS, ke bidangnya kah, karena suka pekerjaannya kah, gitu. Itu menjadi salah satu faktor yang penting teman-teman sekalian. Gitu. Ya penting ya, teman-teman yang pertama itu suka yang tadi, easy, enjoy, excellent, gitu. Nah, itu teman-teman perlu memperhatikan itu. Nah, yang kedua adalah teman-teman perlu tahu apa yang menjadi misi daripada organisasi tersebut, gitu. Kalau teman-teman masuk pramuka, cari tahu nih misinya tuh apa sih, gitu. Misalkan menjadikan pramuka yang lebih dasadharma pramuka, gitu. Nah, Taci Paparera Hedi Besu, gitu. Nah, misalkan itu yang menerapkan dasadharma pramuka. Ya pastikan ya teman-teman berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Ikut pramuka, teman-teman ikut pramuka hanya sekedar ikut-ikutan, gitu. Hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus melakukan apa, gitu. Nah, penting untuk kita mengetahui apa tujuan organisasi tersebut, gitu. Jadi kita bisa berkontribusi sesuai dengan apa yang menjadi mimpi bersama. Gitu. Kan kalau misi organisasi artinya mimpi bersama kan ya. Teman-teman jangan hanya sekedar aktif gitu sebagai anggota, tapi nggak tahu harus ngapain, gitu. Jangan hanya numpang nama di struktur organisasi gitu, ibaratnya mah gitu. Tapi kerja nggak mau gitu, kontribusi kagak ada gitu. Upacara juga nggak ikut, misalkan upacara hari pramuka, misalkan upacara hari Senin gitu ya, yang OSIS gitu. Tapi nggak mau ikut. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kiranya dua hal itu tadi ya. Yang pertama adalah tentang mengenali diri. Yang kedua adalah tentang tahu apa yang menjadi tujuan atau mimpi bersama si organisasi tersebut. Gitu. Pramuka apa tujuannya? Nah, tadi Trisatya Pramuka. Gitu. Misalkan Dasadharma Pramuka. Ya, seperti itu. OSIS apa tujuan ketua OSIS-nya tahun ini? Visi misinya apa yang dibawa? Jalan nggak dengan mimpi teman-teman? Bisa bantu berkontribusi di mana, teman? Kiranya seperti itu. Untuk jawab pertanyaan Mbak Puspita. Gitu. Itu semoga menjadi pemantik ya, lebih jauh lagi nih. Gitu. Oke, Kak.
agak putus-putus ya tadi ya. Oke, terima kasih banyak Kak untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Faiza Rahma. Siang Kak, izin bertanya bagaimana cara agar ide mengalir terus dan bagaimana cara mengatasi saat kita stuck dengan progres kita yang tidak berjalan. Mau Kak, langsung jawab. Iya. Oke. Suara saya putus-putus, Mbak Puspita? Agak putus-putus. Agak putus-putus ya. Ya, sebentar. Ini memang lagi gangguan nih. Saya matiin video deh. Kalau begini, suaranya terdengar jelas? Jelas. Oke. Ya. Bagaimana tadi pertanyaan dari Zah ya? Pertanyaannya menarik sekali. Bagaimana caranya agar kita banyak ide itu mengalir terus ya? Kurang lebih seperti itu ya Mbak Puspita pertanyaan. Ya. Dan mengatasi stuck-nya gimana agar progres kita tuh terus berjalan gitu. Oke. Dan mengatasi stuck tambahannya. Oke. Begini teman-teman. Untuk mencari ide sebetulnya tadi teman-teman mencari ide itu dari hal PAI tadi ya. PAI tadi itu udah bisa ya. Dari apa yang teman-teman ketahui, dari baca, dari nonton, dari datang seminar, itu bisa menjadi ide teman, bisa menjadi inspirasi teman-teman. Atau aktivitas-aktivitas yang teman-teman jalanin gitu ya. Nah, PAI atau IPA, silahkan teman-teman mau ubah juga menjadi masalah. Aktivitas teman-teman jalankan gitu. Itu bisa menjadi solusi juga. Terus juga inspirasi ya, inspirasi yang teman-teman, inspirasi kegiatan-kegiatannya, bisa mau melakukan apa gitu. Nah, mencari ide juga teman-teman, saya biasanya di HP ya teman-teman. Di HP itu saya punya catatan. Katakanlah ada HP gitu. Katakanlah ini HP gitu, ini HP. Saya di dalam HP itu ada notes kan ya, aplikasi notes gitu. Di aplikasi notes itu saya buat satu folder, satu catatan yang isinya tuh apa? Bank inspirasi atau bank ide gitu. Jadi katakanlah satu waktu saya kepikiran ide, saya masukin situ. Nah, saya buka catatan, buka HP, saya masukin situ. Oh, saya mau nulis tentang kepemimpinan, bahas soal ini nih. Gitu. Saya mau bahas atau saya mau bikin produk yang produknya itu belum ada, yang menjadi pembedanya adalah ini. Nah, misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi buat bank ide, teman-teman. Bank idenya itu boleh di HP, boleh di laptop teman-teman tulis, atau boleh menggunakan sticky notes gitu ya. Tempelan-tempelan stiker yang ditempel ke tembok gitu, teman-teman tulis gitu. Tulis ide-idenya teman-teman gitu. Jadi apa? Ide itu pada akhirnya tidak menguap. Ide itu tercatat, ada bukti fisiknya, teman-teman tuliskan di dalam kesehariannya teman-teman, di catatan teman-teman, di buku diarinya teman-teman mungkin gitu. Ya itu agar apa? Agar kita tahu kita pernah punya ide ini, itu dan segala macamnya gitu. Lalu caranya mengatasi stuck seperti apa? Mengatasi stuck di sini, mengatasi stuck yang mungkin saya artikan, saya maknai sebagai stuck yang bosen gitu ya, atau buntu ide gitu. Ya, kalau saya sih biasanya mengatasi stuck itu ngobrol gitu, ngobrol sama orang. Saya ngobrol sama orang, biasanya di situ saya butuh silaturahim. Butuh nih ngobrol-ngobrol sama orang lain. Biar apa? Minta nasihat sama yang bersangkutan. Gitu. Minta nasihat yang sama yang bersangkutan, minta pandangan sama yang bersangkutan gitu. Agar dibantu gitu, mengatasi stuck-stuck yang ada gitu. Nah, atau ya tadi yang PAI tadi lagi-lagi. Kalau misalnya kita ketemu stuck ide, oh mungkin kita butuh silaturahim, kita butuh diskusi sama orang.
Atau kita butuh browsing gitu bisa jadi gitu ya. Kita butuh baca buku, cari-cari referensi. Nah, itu sih mengatasi stuck itu perkaya referensi sebetulnya Faiza gitu. Itu sih sebetulnya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Faiza, semoga nggak puas ya. Oke. Terima kasih, Kak. Mungkin dari tadi ya, list dulu ya. Ada ide langsung tulis gitu ya. Jangan langsung tunggu-tunggu kalau biasanya ide langsung hilang gitu kalau nggak langsung ditulis. Jadi yang disampaikan lalu PAI ya, jadi pengetahuan, aktivitas, dan inspirasi. Jadi perbanyak aktivitas artinya biar kita nggak stuck. Gitu ya, Kak ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Astri. Kak, ini pertanyaan yang sudah saya siapkan mengenai menggali potensi. Oh, ini sudah menyiapkan pertanyaan. Bagaimana cara mengenal potensi terbesar dari beberapa potensi yang kita punya? Jadi kayak menentukan mana sih yang benar-benar jadi hal yang paling luar biasa dari yang dia punya gitu loh, Kak. Jadi gimana sih mengenali potensi terbesar itu? Mau Kak Awaldi, silakan dijawab. Halo? Halo, ya. Jelas Kak tadi pertanyaannya apa perlu diulang? Diulang ya? Ini saya yang hilang nih kayaknya nih. Ada kok, ada. Bentar ya. Masuk kok suaranya. Oke, ini sepertinya sinyal saya ini yang kurang. Oh ya, tak ulang ya Kak ya. Pertanyaannya Kurang ini dari jelas Astri. ya nampaknya. Dari Tadi Astri, boleh diulangi ya? pertanyaannya, Oke, tak ulangi. Mbak Bus. Siap. Ini dari Kak Astri, tanya, Kak Waldi, gimana cara mengenali potensi terbesar dari beberapa potensi yang kita punya? Jadi, mengenali potensi yang luar biasa, yang paling terbesar yang kita punya itu gimana sih caranya gitu loh. Monggo Kak, langsung saja. Oke. Sip. Oke. Ya, teman-teman sekalian, ini pertanyaan dari Mbak Astri ya. Bagaimana caranya kita mengenali potensi itu adalah potensi terbesar yang kita punya ya. Mengenali yang betul-betul potensi kita tuh yang mana aja sih. Gitu. Yang mengenali potensinya kita tuh yang mana aja. Nah, sebetulnya teman-teman, potensi yang terbesar yang kita punya, tadi sudah saya sampaikan terkait yang 4E tadi. Enjoy, easy, excellent, sama earn. Gitu. Nah, kalau earn ini lebih ke arah bonus sebetulnya. Earn material mungkin, earn productivity mungkin. Nah, itu bisa. Tapi yang penting ini adalah 3 hal ini. 3E. Gitu ya. 3E. Yang pertama adalah enjoy. Gitu. Teman-teman enjoy nggak ngejalaninnya gitu. Misalkan ketika lagi nulis laporan kepanitiaan gitu. Nulis laporan kepanitiaan, ngetik, enjoy nggak ya? Atau malah tertekan, atau malah nggak suka gitu. Atau ya jadi tertekan gitu. Nah, itu berarti kalau misalkan teman-teman nggak enjoy, itu bisa jadi bukan bakat teman-teman gitu. Bisa jadi bukan teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman enjoy ngejalaninnya, misalkan enjoy ketika disuruh pidato di upacara hari Senin, enjoy ketika harus memberikan pidato di upacara pramuka gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu bakat teman-teman. Bakatnya apa? Pidato. Gitu. Nah, yang kedua adalah apa? Easy, teman-teman. Easy ini diberikan kemudahan. Kemudahannya dalam segi apa? Kemudahan mudah dalam mengeksekusinya, mudah dalam melakukannya, gitu. Mudah dalam melakukannya. Katakanlah teman-teman buat laporan, mudah nggak buat laporan? Oh, ternyata mudah. Lalu teman-teman diminta pidato, tapi mendadak, gitu. Mudah nggak melakukannya? Mudah. Oh, itu bisa jadi salah satu bakatnya teman-teman juga, gitu. Nah, selanjutnya adalah excellent. Teman-teman jago nggak, unggul nggak ngelakuin itu, gitu.
Atau ternyata teman-teman perlu berlatih lagi dan terus berlatih lagi. Ya tentunya akan tertampil ya teman-teman excellent-nya, perform-nya atau tidak, bagusnya atau tidak dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, sebetulnya 3 hal ini kalau yang butuh teman-teman perhatikan ya, yang butuh teman-teman perhatikan kalau misalkan bakat itu benar-benar bakat teman-teman enggak, atau ternyata teman-teman hari ini malah nggak enjoy ngelakuin itu, malah nggak easy ngelakuin itu, atau nggak jago ngelakuin itu. Nah, kira-kira itu. Dan berbicara tentang bakat, teman-teman, bakat itu masing-masing kita nggak cuma satu, ya, nggak cuma satu. Kita dititipin banyak bakat, teman-teman sekalian. Gitu. Hari ini bahkan kita dituntutnya ya seperti itu. Ulama-ulama, gitu. Ulama-ulama terdahulu itu mengajarkan kita. Misalkan Ibnu Sina, gitu. Ibnu Sina itu tidak hanya ahli dalam sastra, gitu, katakanlah, tapi juga ahli dalam astronomi, ahli dalam bidang filsuf misalkan. Nah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Batutah itu tidak hanya ahli matematika misalkan, tidak hanya ahli kedokteran, tapi ada ahli bidang apa, ahli apa lagi. Nah itu ya teman-teman, bakat itu tidak teman-teman perlu persempit bakat teman-teman hanya satu. Semakin banyak bakat kita, itu akan semakin ya bernilai lebih untuk diri kita ke depannya. Itu kiranya untuk menjawab pertanyaan Mbak Asri. Semoga nggak puas. Semoga puas ya, Kak, ya. Oke, berarti bisa memaksimalkan peran ketika kita bisa memenuhi semua bakatnya, malah ya, Kak, jangan mempersempit bakat kita, gitu ya. Oke, ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Zahra Aryani. Assalamualaikum, Kak, mau tanya, kalau seumpama kita ikut organisasi, terus ada yang negatif thinking sama kita, terus bersikap bodo amat, apakah nggak apa-apa? Soalnya mereka terlalu mengurusi kehidupan kita, padahal kita ikut organisasi untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dan layak ke depannya. Itu, Kak. Apakah tidak apa-apa itu ya? Apakah tidak apa-apa mereka terlalu mengurusi gitu? Gitu ya. Ini pertanyaan dari siapa, Mbak Puspita? Zahra Aryani. Oh, Zahra Aryani, ya. Ya, baik. Terima kasih Zahra Aryani sudah bertanya. Ini pertanyaan menarik sekali dan tentunya banyak ya kita temukan di kasusnya organisasi-organisasi gitu ya. Kalau cuma sederhananya, saya pengen ngejawab pertanyaan Zahra ini, sederhananya saya jawab gini aja. Nggak usah dipikirin, Zahra. Gitu. Nggak usah dipikirin. Kalau ada orang yang negatif sama kamu, orang berpikiran negatif sama kamu, atau memperlakukan kamu secara negatif, atau apa ya, ya udah nggak usah dipikirin gitu. Berkata-kata yang enggak soal kamu itu nggak usah dipikirin. Nah, ibaratnya apa? Hari ini kita masuk ke era media sosial gitu ya. Yang komentar, yang mana netizen itu bisa berkomentar apa aja. Ya. Bahkan hari ini beredar ungkapan ibu jari netizen lebih kejam daripada ibu-ibu yang sen kanan tapi beloknya sen kiri. Salah. Ibu-ibu yang belok kanan tapi sennya sen kiri. Gitu. Jadi ya udah, ngapain dipikirin perkataan orang lain, negatifnya orang lain gitu. Kecuali ya katakanlah ya jangan sampai hal tadi menghabiskan energi kita yang harusnya bisa dialokasikan ke produktivitas kerja di organisasinya, produktivitas berkarya di organisasinya, malah habis cuma buat mikirin rekan kita yang nggak tahu deh tuh apa gunanya buat nyinyirin kita, julitin kita gitu ya. Nggak tahu deh tuh apa manfaatnya. Ya udah, nggak usah dipikirin. Artinya silahkan Zahra berfokus kepada ya apa yang bisa Zahra lakukan, kontribusi apa yang sebisa mungkin Zahra lakukan. Oke. Itu ya Zahra ya. Nggak usah dengerin, karena kita hanya punya 2 tangan, nggak mungkin bisa menutup semua mulut yang ada. Gitu ya.
Jadi tetap semangat, cukup memperbaiki diri gitu ya Zahra ya. Oh mungkin mau ngomong? Iya, Kak. Makasih. Oke deh, sama-sama Zahra, semangat ya. Iya, Semangat, Kak. Zahra. Iya, Kak. Oke. Ini dari mana? SMK mana nih? SMK Negeri Tembara. Oh, dari SMK Tembara. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Evalina. Ini katanya agak melenceng pertanyaannya, tapi nggak apa-apa ya, Kak ya. Kak izin bertanya, jadi saya berencana setelah lulus SMK nanti ingin kuliah. Nah, cara atau tips dan trik untuk memilih jurusan itu bagaimana? Karena kadang suka bingung dan takut salah pilih. Juga orang tua saya itu berbeda pendapat. Ayah saya mau saya di bidang apa, tapi ibu saya di bidang yang lainnya. Jadi masih bingung sampai sekarang. Nah, mungkin Kak Awali bisa membantu tentang, maksudnya bisa membantu jawabnya gimana, mungkin bisa sesuai potensinya atau gimana. Kak Awali untuk membantu jawabnya. Oke. Ini saya masih terdengar ya, Mbak Puspita? Masih. Oke. Nah, teman-teman sekalian, nih terkait pertanyaan dari siapa tadi namanya Mbak Zalina ya? Evalina. Oke, sebentar. Saya coba ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini nih. Silahkan, ini saya kasih ininya ya. Di chat nih teman-teman. Nah, itu sebagai salah satu cara aja sebetulnya teman-teman. Ya ini itu sebetulnya versi gratisnya. Kalau versi lengkapnya sebetulnya berbayar teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih belajar nggak masalah gitu hari ini ya. Hari ini menggunakan yang itu dulu gitu. Nah, itu sebetulnya menggambarkan ya teman-teman kira-kira sebagai orang yang bakatnya tuh di mana sih gitu. Nah, bakatnya di mana, sukanya apa, nah, cocok nggak atau jurusan yang cocok tuh apa. Saat Mbak Evalina nih cara-caranya atau sederhananya bentuk assessment ya gitu. Nah, kalau misalkan terkait jurusan tadi itu ya. Jurusan tadi itu. Nah, teman-teman silahkan bisa ikut tes itu, isi datanya dan segala macam ikut tes itu. Nah, kalau terkait dengan orang tua sebetulnya, nah Evalina ini perlu meyakinkan orang tua dengan pilihan pilihan yang dibuat oleh Evalina gitu. In case saya pengen masuk ke fakultas seni rupa dan desain misalkan. Oke. Ya hal itu sudah harus terlihat dari Eva yang suka menggambar, misalkan Eva yang suka mendesain gitu. Nah, misalkan seperti itu. Kalau teman-teman mau kuliah di Tata Boga gitu. Oh ya, artinya teman-teman ada dulu nih munculkan melihatkan ketertarikan itu sama orang tua. Oh, teman-teman jadi suka masak ya akhir-akhir ini gitu. Akhir-akhir ini. Nah, kiranya seperti itu sih. Nah, itu websitenya sudah saya kasih, yang versi gratisnya, teman-teman. Kalau versi bayarnya, ya tentu sebanding ya. Teman-teman bayar sekian, ya yang lebih lengkapnya, hasilnya lebih lengkap daripada itu. Nah, ini secara kasar aja, tapi bisa mewakili. Misalkan kayak saya, bagus di komunikator, gitu, bagus di motivator, gitu. Nah, artinya kita tahu. Begitu kiranya untuk menjawab pertanyaan Mbak Evalina ya. Oke, terima kasih. Nah, itu mungkin teman-teman bisa klik www.temubaka.com. Nah, sebenarnya juga Yayasan Muda Indonesia juga salah satunya juga melatih diri kita, teman-teman semuanya yang bisa gabung itu juga masuk untuk ngisi itu temubaka.com juga. Nah, jadi teman-teman maksimalkan ya. Mungkin ada teman-teman kita yang bisa meng-coaching teman-teman semua di sini. Jadi maksimalkan di sini. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi satu. Nah, Kak, gimana kita sebagai seorang pemimpin? Dia ketua organisasi.
sebagai pemimpin melihat potensi anggotanya. Nah, kan sekarang banyak yang galau nih Kak, oh dia itu sebenarnya mau tak kasih tugas apa sih? Nah, itu kan sebagai seorang pemimpin kan harus memilih yang benar mana kan. Nah, itu gimana Kak? Kalau dari pandangan seorang wakil BEM keluarga mahasiswa, silakan. Oke. Ya, baik. Nih, buat teman-teman yang saat ini menjabat sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang pemimpin tentunya, sebetulnya tugas seorang pemimpin itu nggak banyak, teman-teman. Tugas seorang pemimpin itu nggak banyak. Tugas seorang pemimpin itu ada 2, saya katakan. Ada 2 doang. Ya, nggak banyak-banyak kan, cuma 2. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memaksimalkan kebaikan. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah meminimalkan, mengurangi, memberhentikan keburukan-keburukan. Itu tugas seorang pemimpin. Kalau udah bisa memaksimalkan kebaikan, kamu pemimpin yang baik. Kalau kamu sudah berani untuk melarang keburukan-keburukan ada di organisasi tersebut, ada di lingkungan tersebut, kamu menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Itu tugas seorang pemimpin. Nah, ada 2 ya, jadi memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan. Itu sederhananya tugas seorang pemimpin. Sesederhananya tugas seorang pemimpin. Di samping tugas seorang pemimpin adalah apa? Tugas seorang pemimpin adalah pelayan. Nah, aneh ya, dia pemimpin tapi pelayan. Ya, sejatinya itu memang tugasnya seorang pemimpin, teman-teman sekalian. Dia pelayan. Dia yang mau untuk rela berkorban. Dia yang mau untuk lebih capek daripada yang lain-lainnya. Gitu. Itu tugasnya seorang pemimpin, teman-teman. Pelayan bagi umatnya. Pelayan bagi organisasinya, ya. Makanya kan Rasulullah SAW itu luar biasa kan, sebagai seorang pemimpin panglima universal sampai hari ini diikuti ya, pelayan bagi umatnya gitu. Bagaimana Rasul membantu sahabat-sahabatnya, membantu ketika peperangan dan segala macam. Ya, luar biasa. Itu kiranya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan tugas seorang pemimpin. Dan tugas seorang pemimpin yang paling fatal di sini menurut saya adalah apa? Tugas seorang pemimpin itu nggak jauh-jauh dari dia tahu mau ngapain, dia mampu menunjukkan, dia tahu mau ngapain, dia mampu menunjukkan ke anggota-anggotanya, dan dia memimpin jalan menuju ke sana. Artinya kudu tahu pemimpin OSIS, pemimpin pramuka, apa yang menjadi tujuannya. Jangan sampai teman-teman jadi ketua pramuka, ketua OSIS, ketua BEM, misalkan, nggak tahu apa yang mau dibawa, nggak tahu apa yang menjadi, atau nggak tahu apa permasalahan yang ingin coba diselesaikan. Permasalahan yang ingin diselesaikan, atau kebaikan yang ingin disampaikan. Nah, itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Kira-kira itu untuk menjawab pertanyaan dari tadi ya, yang terkait dengan leadership. Terus kalau ini Kak, menentukan penugasan ke anggotanya. Jadi kayak, oh ternyata potensi anak ini bisa aku amanahkan ini nih, gitu. Nah, seorang pemimpin gimana Kak, cara melihat gitu ya, kan katanya kalau pemimpin harus jadi mata elang juga ya untuk anggotanya. Nah, itu gimana nih Kak, caranya melihat potensinya? Kan tadi kita melihat potensi diri nih. Nah, kalau untuk melihat potensi anggotanya itu paling sederhananya itu gimana sih? Ya, baik. Nah, cara kita mengetahui potensi rekan organisasi kita, banyak cara sebetulnya, teman-teman. Misalkan, teman-teman tahu tes psikologi MBTI, mungkin MBTI ya, yang INFJ, INTP, EFNP misalkan ya, ENFP misalkan, itu kan banyak ya. Nah, sertakan itu misalkan di pendaftaran mereka,
atau pendaftaran awal pendaftaran organisasi, itu bisa yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman perlu untuk banyak kegiatan bareng. Tuh, banyak kegiatan bareng. Nah, banyak kegiatan bareng ini jadi teman-teman tahu nih, oh mana yang perform ketika di depan layar, atau malah teman-teman itu nggak perform di depan layar. Oh, artinya kalau nggak perform di depan layar, mungkin dia orangnya cocoknya di balik layar nih, di balik panggung misalkan. Oh, yang orang-orang balik panggung cocoknya ngapain? Misalkan, oh lebih cocok di peradministrasian, lebih cocok di konsep gitu ya, konseptor dibanding dengan orang-orang yang di lapangan, katakanlah seperti itu, daripada eksekutor gitu ya. Kan ada konseptor, ada eksekutor. Nah, itu bisa. Yang kedua itu. Nah, terus yang ketiga adalah belajar mempercayakan, teman-teman sekalian. Ya, belajar mempercayakan. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Jangan baru pekan ini diamanahkan peran ke seseorang, pekan depan udah main ngejudge aja, kamu tuh nggak berbakat, misalkan. Nah, orang-orang itu perlu kita kasih kesempatan sebetulnya teman-teman untuk apa? Untuk lebih bisa mengeksplorasi. Ya. Sebatas kita masih melihat, sejauh kita masih melihat, oh masih ada kemauan di dalam diri yang bersangkutan untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri, gitu. Nah, kiranya seperti itu untuk menjawab pertanyaannya tadi, Mbak Puspita. Oke, terima kasih banyak, Kak. Berarti paling tidak itu sebenarnya adalah kita sering silaturahmi ya, kayak awalnya ya. Sering kita ngobrol jadi tahu, oh ternyata anak ini kecenderungan ke sini gitu ya. Oke, dan lain sebagainya. Biar sudah dijelaskan. Oke, Kak. Ada yang tanya lagi nggak nih? Mumpung masih ada Kak Awaldin. Kak Awaldin lagi ya. Kak Awaldi. Awaldi, monggo. Siapa lagi? Oh, belum nih Kak, belum ada yang tanya. Mungkin masih pada penasaran nih tentang tamu bakat ternyata ya. Banyak yang galau juga karena ini banyak yang anak-anak SMK, SMA yang kelas 2, kelas 3 yang sudah mulai memikirkan besok mau kuliah mau ambil jurusan apa gitu. Mungkin nanti bisa paling enggak kita ngisi itu ya Kak ya, biar tahu potensinya. Nanti kita teman-teman bisa coaching nih sama teman-teman YDMI, juga kita ada praktisi juga di sana untuk talent mapping, jadi bisa nih, mumpung ada kesempatan ya Kak Waldi ya. Oke. Nggak ada nih, nggak ada pertanyaan lagi? Oh, belum Kak? Belum, oke. Ya udah, mungkin Kak Waldi mau ada sebelum kita tutup ya. Kalau tidak ada nih kita tak tutup nih loh, nggak ada yang tanya. Kalau ada yang tanya kita tutup loh. Mungkin Kak Waldi bisa jelasin lagi nih temu bakat tuh kayak apa sih Kak isinya gitu. Sebelum kan ada ini, saya pernah tes temu bakat, banyak bulatan itu ya, bulatan berwarna-warni, ya, betul. Komunikator lah, apalah. Nah itu mungkin Kak Awaldin bisa sedikit menjelaskan tentang temu bakat, tentang potensi apa yang dijelaskan di link temu bakat itu mungkin Kak, jadi bisa teman-teman bisa masuk ke link itu. Oke. Ya, ini saya izin matiin video dan saya share screen ya. Teman-teman ini saya coba unjukin hasil saya nih. Ini hasil contoh dari saya ya. Sebentar. Nah, ini terlihat teman-teman sekalian? Ya, kelihatan Kak. Nah, ini kan ya. Nah, ini adalah contoh hasil temu bakat saya nih teman-teman. Ini yang versi gratisan. Gitu. Katakanlah versi gratisan. Ya teman-teman ini berguna sih buat teman-teman menentukan jurusan. Teman-teman mau tahu bakatnya di mana gitu. Nah, di sini teman-teman akan menemukan kotak bulatan-bulatan ini nih. Nah, bulatan-bulatan ini. Nah, terus nanti di sini ya teman-teman jadi tahu, oh yang merah-merah ini teman-teman tuh bagus di situ tandanya gitu. N, networking. Nih networking ya. Networking. Artinya teman-teman bagus dalam berkomunikasi dengan orang lain gitu.
Oh, teman-teman headman. Oh, teman-teman bagus dalam influencing others, mempengaruhi orang lain. Biasanya headman ini cocok untuk jadi pemimpin, influencer, gitu. Selebgram, gitu. Ini ada server, servicing, gitu ya. Oh, dia suka untuk melayani orang lain. Nah, ini misalkan M. M di sini adalah apa? Motivator, teman-teman. Kom di sini adalah apa? Komunikator. Nanti di sini di bawahnya tuh dijelasin tuh. Dijelasin, ada penjelasannya lebih lanjut. Explorer, edukator, distributor, desainer, nah itu ya penjelasannya. Nah, sedangkan lalu juga teman-teman tahu yang mana teman-teman bukan buruknya, kelemahannya gitu ya. Perlu kelemahannya tuh gimana? Oh, di komen. Oh, saya orangnya nggak suka ngebentak-bentak, nggak suka dengan konflik, gitu. Nah, terus juga apa? Saya lemah dalam desain, gitu. Lemah dalam evaluasi, operator, produser. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, artinya apa? Oh, saya ini kekuatannya di sini nih. Komunikator, caretaker, mediator, motivator, server, atau selektor. Kira-kira jurusan yang cocok dengan saya apa ya? Gitu. Misalkan, oh, Fakultas Ilmu Komunikasi nih, jurusannya apa? Nah, misalkan seperti itu. Oh, kalau misalnya ternyata beda hasilnya teman-teman tuh desainernya di kekuatan. Oh, artinya teman-teman masuk ke arsitek bisa, di FSRD seni rupa bisa, gitu. Nah, artinya jadi teman-teman tahu gitu ya. Teman-teman tahu nih. Teman-teman tahu harus melakukan apa ke depannya gitu. Kiranya teman-teman sekalian. Nah, sedangkan ini ada lagi teman-teman. Kebuka nggak ya? Kalau ini kebuka nggak teman-teman? Iya. Buka. Ya, ini kebuka ya. Kalau ini yang versi berbayarnya sebetulnya. Ini versi berbayarnya. Nah, kita jadi tahu nih bakat-bakat kita. Apa aja. Nah, jadi, kalau awal itu orangnya nggak suka nyapa orang duluan. WOO ini menyapa duluan. Gitu. Oh, nggak suka nyapa duluan. Oh, jadi gimana ya kalau rekan organisasi kita punya kelemahan seperti ini? Oh, jadi kita yang harus nyapa duluan nih. Tuh, misalkan seperti itu. Jadi kita tahu nih harus memperlakukan organisasi kita seperti apa. Bisa. Terus ini peta bakatnya. Apakah Awaldi itu seorang yang pemikir, yang suka mempengaruhi orang lain kah? Atau yang suka dengan berrelasi dengan orang lain? Atau dengan striving gitu. Terus di sini ada lagi ya ini potensi kekuatannya seperti apa. Lalu juga nih hasilnya seperti ini. Kang Awaldi itu bagus loh ternyata dalam memotivasi orang gitu. Kang Awaldi itu cocok loh dalam mentoring orang, teaching orang untuk bisa lebih mudah dimengerti. Nah, terus juga bagus dalam menyapa orang misalkan. Tapi Kang Awaldi itu kurang bagus di mana misalkan. Begitu teman-teman. Ini versi gratisnya, ini versi berbayarnya. Nah, teman-teman. Ya, tapi kalau saran saya teman-teman karena ya hari ini juga kalau belum butuh-butuh banget ya saya sarankan yang versi gratisnya dulu aja. Tapi kalau teman-teman butuh yang berbayar ya boleh juga sih sebetulnya ke saya gitu. Insya Allah saya bantu teman-teman. Itu kiranya buat itu ya sedikit gambaran. Semoga juga Mbak Puspita dan teman-teman yang lain dapat gambarannya, hasilnya ya, seperti apa. Oke, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman yang masih SMP juga bisa ngisi, besok mau masuk IPA atau IPS, atau mau jurusan apa di SMK, nah itu bisa juga tuh di situ. Untuk lebih ini ya Kak ya, jadi tahu memaksimalkan potensi dan peran kita ketika kita di sekolah juga. Karena kita seorang organisasi, kita juga harus berprestasi juga ya Kak ya. Oke. Ya, betul. Oke, mungkin masih ada sedikit waktu sebelum kita tutup ya, karena sudah ada tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, Kak, mungkin ada
closing statement dari Kak Awaldi untuk teman-teman dan semangat juga untuk menyemangati kita semua nih. Kan dari tadi hasilnya tesnya kan juga ada yang untuk menumbuhkan atau menyemangati kita semua. Nah, oke, ini Kak Awaldi bisa memberikan closing statement untuk kita. Silakan Kak. Ya, teman-teman, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sangat terima kasih gitu ya kepada teman-teman Yayasan Daya Muda Indonesia. Semoga segala kegiatan, program-programnya diberikan kelancaran dan keberkahan. Nah, pada akhirnya tadi ya, tes, kalau kita berbicara tentang tes bakat tadi, sebetulnya hanya salah satu opsi ya, salah satu cara untuk kita mengenal diri kita. Cara yang lain adalah dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan. Dan kalau boleh saran lagi, untuk teman-teman yang SMP itu nggak apa-apa dicoba dulu yang versi gratisan gitu. Kalau teman-teman yang SMA merasa pede sudah melakukan banyak kegiatan, boleh kalau misalkan mau berbayar dan segala macamnya, itu bisa ya investasi buat biar tahu ke depannya seperti apa. Pada akhirnya pilihan kita itu ada dua, teman-teman sekalian. Pilihan kita itu ada dua. Yang pertama adalah kita mendesain hidup diri kita sendiri, kita mengenali potensi diri kita sendiri, mendesain hidup kita sendiri, atau yang kedua, kita masuk ke dalam desain hidupnya orang lain. Nah, ini berpilihannya bingung kan ya, membingungkan kan? Kita masuk ke desain hidup orang lain, atau kita mendesain hidup diri sendiri. Ya. Dan pada akhirnya, teman-teman sekalian, pastikan hidup kita itu tidak lepas dari yang namanya visi misi. Kenapa? Karena visi misi itulah yang kemudian menjadi bahan bakar kita untuk terus bergerak. Ibarat mobil yang butuh bensin untuk terus bergerak, maka visi misi itulah yang akan terus menjadi penggerak buat kita untuk terus berkontribusi dan bermanfaat bagi orang lain. Visi misi itu pula yang kemudian menjadi bahan bakar organisasi teman-teman hari ini untuk terus melakukan kontribusi dan kebermanfaatan buat orang banyak. Jadi pastikan teman-teman punya visi dan misi di dalam hidupnya, visi misi dalam organisasinya, komunitasnya, maupun yayasannya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Semoga silaturahim kita tidak terbatas pada kesempatan kali ini saja. Kita hidupkan ruang-ruang sosial media, ruang-ruang dunia maya, atau kalau teman-teman nggak kapok mau undang saya secara langsung ke Temanggung, ke Magelang, boleh. Tapi saya izin ngajak istri ya untuk ngajak ini. Oke, begitu saja. Sampai bertemu lagi di ruang-ruang kebaikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Awaldi. Oke, jadi penting banget nih visi misi, lagi-lagi di garis bawahi tentang tujuan kita apa, jadi kita biar bisa memaksimalkan atau menggali potensi kita. Oke, terima kasih banyak Kak Awaldi. Kami Daya Muda Indonesia juga mengucapkan banyak terima kasih, dan barangkali ada kesempatan juga bisa main ke Temanggung. Nah, bisa bertemu langsung secara offline ya, nggak dunia online, dan semoga segera pandemi dihilangkan dari Indonesia, jadi bisa beraktivitas seperti semula. Oke, sebelum kita mengucapkan selamat berjuang kembali untuk Kak Awaldi, semua kamera dihidupkan untuk kita berpamitan kepada Kak Awaldi. Mana Muhammad Fah, Evalia, Sania, Muhammad Julian, semua dihidupkan kameranya. Mana? Yo, on. Kameranya dihidupkan semuanya. Yang lain mana nih? Hidupkan semuanya kameranya. Ayo. Masih ada Adinda, Astri, Jenny, Aprilia, Karen Tiffany, Setia Monaliza, Linda, Amelia, Berlian. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Awaldi. Oke, yang lain mana ini? Kita tunggu on semuanya kamera. Nina, oke. Siapa Liza mana? Ini banyak yang udah undur diri karena di sini hujan, Kak. Jadi terbatas oleh sinyal. Yang lain mana nih? Siapa Liza?
Sudah? Belum, masih ada. Masih ada. Sudah semuanya? Oke, kita mulai. Untuk Kak Waldi, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan selamat berjuang dan sampai jumpa kembali. Dadah Kak Waldi. Sebelumnya senyum semuanya, kita screen dulu ya. Print screen dulu. Nah, ini. 1, 2. Iya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Salam semangat, salam aktivis, dan selalu berprestasi walaupun kita aktivis sejati. Oke, Kak Waldi, terima kasih banyak dari kami, dari Iya, Indonesia. sama-sama. Dan teman-teman, besok kita masih ketemu lagi bersama sosok yang luar biasa lagi. Nanti akan di-share bersama Ketua Senat dari Universitas Diponegoro. Jadi jangan sampai kita melalaikan kesempatan ini ya. Untuk itu, saya Puspita Sayunugraheni dari Daya Muda Indonesia mengucapkan terima kasih banyaknya. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan semuanya. Salam berjuang. Aktivis Temanggung. Oke. Waalaikumsalam.